Om Swastiastu. Nah, jadi kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai kekuatan bangsa Indonesia dan Geografis Indonesia di tengah masyarakat Indonesia. namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Mulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sergala Sinta, nomor absen 31. Perkenalkan, saya Nikomayu Darmi Supriyani, nomor absen 25. Perkenalkan, saya Koma Devi Febrilia, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Mari Satria Matma Sasandi, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Emade Ditya Widyadharma, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Agung Gede Lansia, nomor absen 1. Nah, jadi presentasi kami akan dimulai dengan pembahasan Pancasila sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Nah, sebelum memasuki inti pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa sih itu Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, sekaligus pandangan hidup bagi masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk menghormati agama dan kepercayaan serta memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadahnya. Yang kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk menghargai hak, martabat, dan persamaan manusia. Yang ketiga, itu persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan keadilan, mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan menghargai pendapat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kita untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Lalu, mengapa Pancasila bisa menjadi kekuatan bangsa Indonesia? Nah, Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk terpecah belahnya. Dengan Pancasila, berbagai pendapat dapat disatukan dalam satu identitas, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, yaitu Pancasila sebagai identitas nasional. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama merupakan nilai yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, yaitu Pancasila dalam menghadapi globalisasi. Saat ini, berbagai budaya dan kebiasaan dari luar negeri itu masuk dengan mudah ke Indonesia. Kita boleh menerima perkembangan dan pengaruh positif dari luar, tetapi tetap harus menyaringnya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kita bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, selain itu, Pancasila juga sebagai pembentuk karakter bangsa yang nilai-nilainya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghormati teman yang berbeda agama, membantu orang yang membutuhkan, menjaga persatuan dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dan bersikap adil kepada orang lain. Kemudian, apa sih bukti nyata Pancasila sebagai kekuatan bangsa Indonesia? Salah satu contohnya adalah dengan gotong royong. Saat terjadi bencana alam, ketika terjadi banjir, gempa, atau bencana lainnya, masyarakat dari berbagai suku, agama, dan daerah dapat bersatu membantu para korban. Bentuk kepedulian tersebut dapat dilakukan dengan mengumpulkan bantuan, memberikan makanan dan pakaian, menyediakan tempat tinggal sementara, dan menyumbangkan obat-obatan serta menjadi relawan. Nah, kegiatan ini mencerminkan sila-sila pada Pancasila, yaitu sila kedua terlihat dari kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap korban. Sila ketiga terlihat ketika masyarakat bersatu padu membantu para korban, dan yang terakhir sila kelima itu terlihat dari usaha membantu masyarakat yang membutuhkan agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
Dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara yang kita hafalkan, tetapi juga dapat diterapkan bagi kehidupan kita sehari-hari dengan kegiatan-kegiatan nyata yang kita lakukan. Selanjutnya, kita masuk ke kondisi geografis Indonesia. Geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan wilayah dengan daratan yang luas dan perairan yang luas. Posisi tersebut membuat Indonesia berada di jalur penting perhubungan dan perdagangan dunia. Selanjutnya, kita masuk ke kondisi geografis Indonesia. Geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan wilayah dengan daratan yang luas dan perairan yang luas. Posisi tersebut membuat Indonesia berada di jalur penting perhubungan dan perdagangan dunia. Mengapa letak geografis menjadi kekuatan negara Indonesia? Pada sektor ekonomi, menjadi jalur perdagangan dan transformasi internasional, serta mendukung ekspor impor dan sektor maritim Indonesia. Contohnya, kapal dagang dari Asia Timur dapat melewati wilayah Indonesia menuju negara lainnya. Lalu pada faktor B, yang dimana hubungan dengan negara lain. Letak strategis Indonesia memudahkan terjadinya interaksi dan kerjasama antara negara satu dengan negara yang lainnya. Misalnya dalam perdagangan, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. Lalu pada bagian yang ketiga, kebudayaan, yang dimana kebudayaan mendorong masuknya berbagai pengaruh budaya asing sehingga kebudayaan Indonesia semakin beragam. Di tengah masyarakat dapat menyaring budaya yang sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Contohnya, masuknya budaya asing dalam makanan, musik, dan pakaian yang kemudian disesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Contoh nyata geografis Indonesia sebagai kekuatan. Contohnya adalah Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional karena berada di antara benua Asia dan Australia, dari Hindia hingga Pasifik. Indonesia menjadi jalur penting perdagangan dan transportasi laut internasional. Dampaknya antara lain ekonomi, meningkatkan perdagangan dan transportasi. Lalu pada hubungan internasional, yang dimana memperkuat interaksi dan kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga ada dari faktor masyarakat, memperoleh kesempatan mengenal teknologi, pengetahuan, dan budaya dari negara lain. Lalu setelah teman saya menjelaskan tentang Pancasila dan saya menjelaskan tentang geografis, apa hubungan Pancasila dan geografis Indonesia? Letak geografis memberikan peluang bagi Indonesia, sedangkan Pancasila menjadi pedoman dalam memanfaatkan peluang tersebut. Contohnya, Indonesia banyak berinteraksi dengan negara-negara lain. Karena letaknya strategis dalam interaksi tersebut, masyarakat dapat menerima teknologi, pengetahuan, dan budaya. Yang dimana, Pancasila berfungsi sebagai pedoman untuk menyaring pengaruh dari ketiga faktor tersebut. Lalu, dari geografis memberikan peluang, sedangkan Pancasila memberikan arah. Jadi, jika kita melihat dari tiga faktor tersebut, kita akan mementingkan negara kita dan negara lain untuk kerjasama. Jadi kesimpulan dari Pancasila sebagai kekuatan bangsa Indonesia dan geografis Indonesia sebagai kekuatan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan kondisi geografis Indonesia merupakan kekuatan penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara, pandangan hidup, dan identitas bangsa dalam menjaga persatuan serta menghadapi perubahan. Sementara itu, letak geografis yang strategis memberikan potensi dalam bidang ekonomi, hubungan internasional, dan kebudayaan. Oleh karena itu, keduanya perlu dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana agar Indonesia terus maju tanpa kehilangan jati diri dan persatuan bangsa. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para peserta. Om Santi 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 Om. Terima kasih.